Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes penata layanan operasional ya teman-teman. Jadi penata layanan operasional ini adalah salah satu formasi P3K 2024 yang termasuk dalam golongan jabatan pelaksana. Nah, apa sih itu penata layanan operasional? Seorang penata layanan operasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Oke teman-teman, di video ini aku akan sediakan 8 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan atau kelamaan, kalian bisa pause, bisa atur sendiri. Nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Tugas utama seorang penata layanan operasional P3K di instansi pemerintah adalah. Kita mulai. Stop. Tugas utama seorang penata layanan operasional P3K di instansi pemerintah. A. Membuat kebijakan operasional. B. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. C. Menetapkan anggaran keuangan untuk setiap proyek pemerintah. D. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintahan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan dengan lancar. Untuk pembahasannya, adapun tugas seorang penata layanan operasional P3K antara lain, yang pertama, melakukan kegiatan tata kelola di bidang manajemen sumber daya manusia atau SDM, administrasi, kearsipan, pengolahan data dan informasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan penataan dan pemeliharaan sarana atau prasarana hingga kerjasama. Tugas yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data. Yang ketiga, menguasai aplikasi pengolahan dan analis data. Yang keempat, mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. Ini tadi termasuk poinnya ya teman-teman. Yang B. Nomor 5, mampu mengoperasikan komputer dan alat-alat perkantoran lain. Dan yang terakhir, tugasnya adalah kemampuan melaksanakan tugas secara berulang dan terus-menerus sesuai dengan perangkat prosedur, urutan, dan kecepatan tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, apa yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional? Kita mulai. Stop. Menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, yang dilakukan oleh seorang penata layanan adalah A. Beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. B. Menolak kebijakan baru jika dirasa terlalu sulit. C. Mengabaikan kebijakan tersebut dan tetap menggunakan sistem lama. Ini negatif ya teman-teman, mengabaikan kebijakan baru, menolak kebijakan juga negatif. D. Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi lebih stabil. Ini juga negatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. Untuk pembahasannya, dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, yang harus dilakukan oleh seorang penata layanan operasional adalah beradaptasi dengan cepat ya teman-teman, karena penata layanan operasional merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab memastikan layanan operasional berjalan secara efisien dan efektif, dan diperlukan adanya adaptasi
atau menyesuaikan dengan kebijakan baru. Jadi jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah A. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa peran penata layanan operasional dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang? Kita mulai. Stop. Peran penata layanan operasional dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang. A. Hanya menyusun anggaran tahunan tanpa memikirkan jangka panjang. B. Mengurangi anggaran secara drastis untuk semua kegiatan operasional. C. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja operasional. D. Menyerahkan seluruh tanggung jawab anggaran kepada divisi keuangan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja operasional. Untuk pembahasannya bahwa penata layanan operasional tidak memiliki peran langsung dalam proses perencanaan anggaran jangka panjang, tetapi tugas-tugasnya dapat membantu dalam proses perencanaan anggaran, yaitu yang pertama, membuat dan mengimplementasikan rencana operasional, yang kedua, mengorganisir sumber daya untuk mencapai tujuan operasional, yang ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja operasional. Yang keempat, menyelesaikan masalah atau keluhan layanan. Yang kelima, menyusun laporan operasional yang meliputi kinerja, pengeluaran, dan pencapaian tujuan. Yang keenam, melakukan kegiatan tata kelola di bidang manajemen sumber daya manusia atau SDM, administrasi, kearsipan, pengolahan data dan informasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi, peran yang paling penting adalah melakukan pemantauan dan juga evaluasi. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam melaksanakan tugas sebagai penata layanan operasional, seringkali ada situasi di mana dibutuhkan pengambilan keputusan cepat. Keputusan yang diambil secara cepat dan tepat dapat mempengaruhi kelancaran operasional kantor. Manakah langkah berikut yang paling penting dilakukan sebelum mengambil keputusan cepat? Kita mulai. Stop. A. Mengumpulkan informasi yang relevan. B. Menunda keputusan untuk berdiskusi dengan tim. C. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi. D. Mengabaikan informasi yang kurang penting. Jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman, mengumpulkan informasi yang relevan. Untuk pembahasannya bahwa langkah yang paling penting dilakukan sebelum mengambil keputusan cepat adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Dengan mengumpulkan informasi yang relevan akan membantu 1. Mengurangi ketidakpastian dalam sebuah keputusan. 2. Mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. 3. Menggunakan alat yang tepat untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara sistematis. Dan yang terakhir adalah menentukan mana sumber data yang paling relevan dan andal untuk tugas yang sedang dihadapi. Jadi itu ya teman-teman, ada 4 langkah penting yang dilakukan sebelum mengambil keputusan cepat. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam pengelolaan layanan operasional, seorang penata layanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap divisi yang baik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah dengan kita mulai. Stop. A. Mengabaikan permintaan dari divisi-divisi kecil. B. Menyusun anggaran tanpa konsultasi dengan divisi lain.
C. Melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. D. Mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman, melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Untuk pembahasannya, salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan efektif adalah dengan melakukan survei kebutuhan secara berkala kepada setiap divisi. Tujuannya agar mendapatkan fakta yang berasal dari masalah yang ada dan melakukan evaluasi serta perbandingan pada hal yang sudah dilakukan untuk menangani hal yang serupa. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Jika anggaran operasional yang tersedia terbatas, apa yang harus dilakukan oleh penata layanan operasional? Kita mulai. Stop. Jika anggaran operasional yang tersedia terbatas, apa yang dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Mengurangi standar layanan publik yang diberikan. B. Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional. C. Mengabaikan keterbatasan anggaran dan tetap menjalankan semua program. D. Menunda semua kegiatan operasional hingga anggaran ditambah. Jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman. Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional. Untuk pembahasannya, anggaran operasional adalah proyeksi terperinci tentang apa yang diharapkan perusahaan terhadap pendapatan dan pengeluarannya selama periode waktu tertentu. Perusahaan biasanya merumuskan anggaran operasional menjelang akhir tahun untuk menunjukkan aktivitas yang diharapkan selama tahun berikutnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam sebuah instansi, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik? Kita mulai. Stop. Dalam sebuah instansi, yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan semua pihak terkoordinasi dengan baik. Apa nih yang harus kita lakukan? A. Mengabaikan perbedaan pendapat dan fokus pada tugasnya sendiri. B. Membuat keputusan tanpa berkonsultasi dengan pihak lain. C. Memberikan semua tanggung jawab pada satu pihak untuk efisiensi. D. Mengadakan rapat secara berkala dan memastikan setiap pihak memahami peran masing-masing. Jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman. Untuk pembahasannya, adapun tujuan dilaksanakan rapat secara berkala agar 1. Menyampaikan beberapa informasi agar penyampaian tersebut dilakukan secara langsung melalui rapat. Dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi bagi pegawai jika tidak dilakukan rapat. Yang kedua, mendapatkan masukan dari para anggota rapat bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. Yang ketiga, menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan, karena jika tidak diadakan rapat, kemungkinan anggota hanya akan memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Yang keempat, menyampaikan masalah, komplain, dan lain-lain yang tidak bisa dilakukan secara terbuka selain melalui rapat. Dan yang terakhir adalah memberi motivasi dan semangat kerja kepada para anggotanya melalui rapat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 8, soal nomor terakhir ya. Salah satu kompetensi utama seorang penata layanan operasional adalah keterampilan analitis. Mengapa keterampilan ini penting? Kita mulai. Stop. Yang A, untuk bisa menunda pekerjaan yang dianggap tidak penting.
B. Untuk membantu menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid. C. Untuk menghindari pekerjaan teknis dan fokus pada tugas administratif. D. Untuk menilai kinerja pegawai tanpa menggunakan data apapun. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B ya teman-teman, untuk membantu menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang valid. Untuk pembahasannya, keterampilan analitis memungkinkan individu untuk memecah masalah yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola, sehingga lebih mudah untuk memahami akar permasalahan dan merancang solusi yang efektif. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal penata layanan operasional. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video, bye-bye.